adik-adik sekalian, selamat hari Minggu, adik-adik remaja. Apa kabar semua? Pastinya semua sehat ya. Ya, katong harus bersyukur dan minta dangke banyak dari Tuhan Yesus. Karena hanya perlindungan dan anugerah Tuhan saja katong bisa ada sampai saat. Adik-adik, hari ini yang menjadi bagian materi yang akan kita bahas di saat ini yaitu cerita rakyat Maluku tentang dunia. Adik-adik sekalian, untuk mendasari materi di siang hari ini, mari sama-sama ketong akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari Mazmur 104 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30 dan Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi sebelum ketemu membaca firman Tuhan, mari sama-sama ketemu berdoa. Berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan membacakan bagian Alkitab sebagai dasar pemberitaan di hari ini. Bapa, kami mohon biarlah Bapa berikan kepada kami, karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya bagian firman yang akan kami bacakan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam hidup kami setiap hari. Artikanlah firman ini lebih dalam bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang ketong baca untuk mendasari pelajaran di siang hari ini, Maven akan membacakan Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang dipilih pada saat ini. Yang berbunyi, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang menunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab di siang hari ini. Adik-adik sekalian, di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan seisinya. Nah, ini merupakan pengakuan iman atau kredo yang tidak bisa berubah-ubah. Dan itu juga menjadi pernyataan dan pegangan kita bahwa seisi dunia ini diciptakan oleh Allah. Nah, adik-adik sekalian, Allah menciptakan dunia ini bukan untuk hanya kita tempati, tetapi juga menjadi alat untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Adik-adik, penciptaan dunia atau suatu tempat itu bukan saja ada di dalam Alkitab, tetapi ada di dalam kitab-kitab agamawi yang lain dan juga tentang ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik, saat ini Maven mau bercerita tentang cerita rakyat Maluku, tentang dunia atau terjadinya suatu tempat dengan sejarahnya. Nah, adik-adik sekalian, yang akan diceritakan saat ini yaitu tempat di beberapa kota Ambon, yaitu Batu Capeu, Kuda Mati, dan Gunung Nona, serta Air Putri. Mari yuk kita ikut sama-sama cerita ini. Adik-adik, setelah sampai di Benteng Victoria,
Tainaluhu ini tidak mau sama sekali, dia menolak untuk dijadikan istri oleh Panglima Perang Belanda. Dan di situ dia lalu diperlakukan tidak senonoh oleh mereka, oleh Panglima Perang itu. Nah, adik-adik sekalian, satu ketika dengan mengelabui pengawal-pengawal Belanda, dia berhasil kabur dan dia lari dari cengkeraman Panglima Perang Belanda saat itu, dan dia lari menuju negeri Soya. Dia tiba di sana, di satu negeri yang bernama Soya. Adik-adik sekalian, sampai di sana Raja Soya mendengar cerita Tainaluhu ini dan dia menjadi prihatin. Dia menolong dan dia mengangkat Tainaluhu sebagai anggota keluarganya. Nah, adik-adik sekalian, sampai di situ Tainaluhu ini ternyata sudah hamil, adik-adik. Lalu dia tidak mau merepotkan Raja negeri Soya dan seisi kerajaannya itu, seisi negerinya. Nah, adik-adik sekalian, perjalanan Putri Tainaluhu ini terus berlanjut sampai dia masuk ke kota Ambon. Sampai di situ dia merasa lemas, dia merasa lelah sekali, dan dia berhenti sebentar karena dia melihat ada mata air. Lalu dia stop di situ dan dia sebentar beristirahat dan dia minum dari mata air itu. Nah, adik-adik, konon mata air yang bekas Putri Tainaluhu ini minum dinamai air putri. Nah, adik-adik sekalian, Putri Tainaluhu ini terus mendengar ada panggilan, ada suara yang memanggil-manggil dirinya, dan dia berniat untuk kembali naik ke gunung, adik-adik. Tetapi dia mengikuti jalan yang tidak dilaluinya tadi, dengan berharap bahwa mereka atau pengawal-pengawal Raja Soya itu tidak menemui dia. Dia mengambil jalan yang lain. Tetapi adik-adik, bersama dengan itu, rombongan pengawal Raja Soya ini mendapatkan Putri Tainaluhu, adik-adik. Dan mereka mau menangkap Putri Tainaluhu. Salah seorang pengawalnya memegang tangan Putri Tainaluhu. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Tangannya terlepas dan seketika itu juga Putri Tainaluhu lenyap entah kemana. Nah, pengawal dan rombongan dari panglima pengawal dari Raja Soya ini menjadi heran dan takjub. Lalu pada saat itu mereka juga lihat, ya, kuda dari sang raja yang dipakai oleh Putri Tainaluhu ini pun mati, adik-adik. Lalu mereka menamakan tempat itu Kuda Mati. Nah, adik-adik kan pernah pergi ke Kuda Mati kan? Nah, itulah cerita. Jadi sekalian, Putri Tainaluhu menyusuri lereng gunung dan angin kencang, adik-adik. Lalu angin membawa terbang topinya dan terlepas dari kepala Putri Tainaluhu. Adik-adik, Putri Tainaluhu mau mengambil topi itu, tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Topinya sudah menjadi batu. Dan sampai saat ini topi itu masih tetap ada seperti yang adik-adik dengar tadi. Nah, tapi dia menjadi batu dan dinamakan Batu Capeu. Nah, itulah pohon jambu itu sedang berbuah lebat dan dia merasa lapar, adik-adik. Dia mengambil beberapa buah jambu dan dia makan. Adik-adik, tanpa terasa dia tertidur di tempat itu. Dan pada esok siangnya setelah dia terbangun, dia mendengar teriakan orang-orang yang sedang memanggil namanya. Adik-adik, Putri Tainaluhu ini terus berlari menghindar dari kejaran pengawal-pengawal Raja Soya. Lalu pada saat itu, setelah orang-orang Raja Soya mencarinya atau pengawal Raja Soya mencarinya, mereka melihat ada beberapa bekas gigitan buah jambu. Nah, mereka yakin bahwa itulah Putri Tainaluhu yang memakan buah jambu dan itulah sisa-sisanya. Dan mereka menamai tempat itu Gunung Nona. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi dengan perjalanan Putri Tainaluhu ini. Adik-adik,
dia terus berlari, dia menghindar dari kejaran para pengawal Raja Soya karena dia tidak mau lagi kembali. Nah, adik-adik remaja, khususnya adik-adik remaja 1 dan juga semua penonton yang melihat video ini sejak peristiwa itu, maka masyarakat Kota Ambon setiap saat di mana kalau ada hujan turun dan juga disertai dengan cuaca panas, maka ada makhluk halus, sesosok makhluk halus yang selalu mengganggu anak-anak. Dan pada saat itu biasanya orang tua selalu melarang anak-anak untuk tidak bermain pada saat hujan dan disertai cuaca panas, yang disebut biasa orang Ambon bilang hujan panas. Karena biasanya kalau pada saat hujan panas ada sesosok makhluk halus yang bernama Nenek Luhu itu selalu membawa lari anak-anak. Nah, adik-adik sekalian, cerita tadi mau memberikan pesan moral bagi katong semua yang melihat, yang mendengar cerita tentang Taina Luhu ini atau Nenek Luhu, bahwa ada pesan moral yang bisa kita ambil, yaitu pembelajaran, yaitu Putri Taina Luhu ini tidak terus menyerah. Dia pantang menyerah. Dia terus berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan Belanda, terkhususnya Panglima Perang Belanda. Dan yang kedua yaitu sifat kemandirian. Dia tidak mau merepotkan orang lain dan dia keluar dan dia melarikan diri secara diam-diam dari Bapak Raja dan Negeri Soya itu. Memang itu salah, dia tidak minta izin, tetapi niatnya yaitu dia tidak mau merepotkan raja dan juga seisi keluarganya. Adik-adik sekalian, dan ada lagi yang bisa kita ambil bahwa pelajaran bahwa kalau hari sedang hujan, kalau cuaca lagi hujan, adik-adik tidak boleh bermain di luar. Itu juga dipakai oleh orang tua, oleh mama papa untuk menakut-nakuti. Katakanlah itu benar atau salah dari cerita ini, tetapi yang bisa kita ambil yaitu kalau kita bermain pada saat hujan kan kita bisa sakit, ya adik-adik ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, adik-adik sekalian, itulah cerita yang sudah dibawakan pada saat siang ini. Adik-adik remaja semua ya harus terus berusaha, tidak boleh menyerah begitu saja. Bahwa Mazmur 145 yang tadi kita baca pada ayatnya yang ke-18 mengatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan pada setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan ditolong. Nah, adik-adik sekalian, dan juga adik-adik harus mandiri. Jangan sebentar-sebentar minta tolong, jangan mau sekali merepotkan orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan, karena adik-adik remaja kan sudah besar. Dan apa yang bisa dilakukan, jangan lagi mau makan, mama timba makan dulu, mama mau tolong ambil handuk, saya mau mandi. Oh jangan, karena sekarang kan adik-adik sudah remaja. Apa yang bisa dilakukan ya harus dilakukan sendiri, ya adik-adik. Nah, itulah sebuah cerita dan pembelajaran di saat ini yang bisa Maven sampaikan. Adik-adik sekalian, saat ini sekalipun ada di dalam pandemi COVID-19, sekarang tidak sekolah ya, tetapi harus belajar dari rumah. Nah, jangan berhenti belajar, tetap tekun belajar. Dan hindari dulu jalan-jalan, tetap di rumah. Dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, adik-adik ya. Ya, jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ketemu semua. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Putri Taina Luhu ini ada dua hal yang bisa kita maknai. Yang pertama, Putri Taina Luhu pantang menyerah. Dia tidak menyerah dan dia bisa membebaskan diri dari Panglima Perang Belanda. Dan yang kedua, dia seorang gadis yang mandiri, seorang wanita yang mandiri yang tidak mau menyusahkan orang lain. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengar cerita tadi tentang Taina Luhu.
Mari sebelum kita berpisah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena siang hari ini kami sudah boleh belajar tentang cerita tentang firman Tuhan, dan kami sudah boleh memaknai, ambil makna dari cerita ini. Ajar kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak remaja yang pantang menyerah dan menjadi anak-anak remaja yang mandiri. Tuhan, tuntun kami supaya kami tetap rajin belajar dan tidak hanya bermain Tuhan setelah sekalipun situasi COVID yang semakin mencekam ini, tapi kami mau tetap belajar dan terus belajar. Tuhan Bapa di surga, tolong kami sebagai anak-anak remaja supaya kami mau taat kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, supaya mata rantai COVID-19 ini akan segera berlalu daripada kami. Atas pertolongan Tuhan, berkati orang tua kami, berkati semua para pengasuh kami, dan biarlah semua kami diberkati dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, demikian pelajaran kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati ketong semua, dan jangan lupa pakai masker kalau adik-adik ada di luar rumah, dan jaga kesehatan. Teruslah belajar dan tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ketong semua. Selamat hari Minggu, Shalom.